Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-6 mengenai operasi vektor pada mata kuliah grafika komputer. Vektor sendiri yaitu objek geometri dalam matematika dan fisika. Ada objek geometri yang memiliki besaran dan arah. Vektor ini dilambangkan dengan tanda panah, dan besaran vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Hari ini yang kita bahas adalah mengenai panjang vektor, besaran vektor. Ada di sini penambahan, perkaliannya ada 2 yaitu dot dan cross produknya. Mengapa belajar vektor itu penting? Yang pertama yaitu untuk mengetahui di mana itu objek diletakkan dalam dunia nyata. Untuk yang kedua yaitu ukuran dan orientasi objeknya. Tujuan ketiga yaitu seberapa jauh objek yang satu dengan yang lainnya dan bagaimana pantulannya itu bekerja. Kemudian bagaimana fisiknya itu bekerja, serta yang terakhir adalah bagaimana sinar cahaya itu dapat mengenai objeknya. Sebuah vektor itu mempunyai panjang dan arah, serta vektor itu dinyatakan dengan cara yang sama dengan koordinat. Contohnya poin 5,10 dan vektor 5,10. Kemudian apa perbedaannya antara keduanya? Contohnya di sini dapat dilihat sebuah titik mempunyai lokasi dan sebuah vektor tidak mempunyai lokasi. Sebuah vektor adalah sebuah lintasan antara satu titik dengan titik yang lain. Ini adalah titik, sedangkan ini adalah lintasan. Lintasan itu jarak antara titik awal ini dengan titik ini ya. Ini merupakan lintasan. Ini merupakan adalah vektor di sini dan P ini adalah sebuah titik. Itu adalah perbedaannya. Vektor di sini dapat ditentukan dengan pengurangan koordinat titik. Contohnya adalah V ini adalah simbol dari vektor. Kemudian bagaimana cara menentukan jaraknya ini? Yaitu dengan mengurangkannya apa? Yaitu dengan ini. Q sama dengan 8,1 dikurangkan dengan P 1,10. Ini adalah rumusnya. Pengurangannya bagaimana? 8 dikurangi 1, 8 yang ini dikurangi dengan 1 yang ini. Kemudian koma ini belakang ini 1, Q-nya ini 1, min 10 ini. Ini adalah hasilnya. Dengan kata lain, V mengatakan pada kita bagaimana untuk mendapatkan dari P ke Q. Perbedaan antara dua titik adalah sebuah vektor dengan rumus ini dan jumlah titik dan vektor adalah titik Q sama dengan P ditambah dengan P akan menghasilkan ini. Silakan nanti dicoba untuk latihan yang ini dan yang ini. Kemudian kita akan masuk ke operasi vektor yang kedua, yaitu ada skala.
Ada dua operasi dasar vektor, yang pertama yaitu skala dan tambah. Untuk perhitungan skala yaitu contohnya misalkan 8V, V ini adalah vektor, jika V-nya adalah 1,2, maka 8V ini 8,16. Caranya adalah untuk mendapatkan angka 8 ini, 8 dikali 1, ini rumusnya ya, ini dikali, kemudian 8 dikali 2. Hasilnya adalah 8,16. Untuk yang bagian tambah ini, operasi dasar vektor kedua yaitu tambah, V plus A, di mana V-nya adalah 3,4 dan A-nya adalah 8,1. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan ini, 8 ditambah 3 dan 4 ditambah 1. Dan hasilnya adalah 11,8. Ini merupakan penskalaan dari vektor dari arah panah ini. Kalau 2V berarti 2 kali panjangnya ini. Kemudian untuk yang setengah ini 0,5. Dan jika arah panahnya berbalik ke arah sini, berarti itu artinya adalah min 0,5V. Selanjutnya ini ada panjang vektor ya. Misalkan diketahui yang pertama adalah X1, Y1. X1, Y1 nya adalah ini 2,3. Kemudian dari titik ini kemudian pindah ke titik X2, Y2 dengan hasil yaitu 7,8. Maka berapa panjang lintasan ini atau berapa panjang vektor ini? Caranya bagaimana? Yaitu X2 dikurangi X1, kemudian Y2 dikurangi Y1. X2-nya adalah ini. X2 berarti 7. Kemudian dikurangi X1-nya adalah 2, kemudian berapa ini? Y2 adalah 8 dikurangi 3. Hasilnya adalah ini 5,5. Jadi untuk translasi TX sama dengan 2 dan TY sama dengan 4. Selanjutnya adalah besaran vektor. Untuk besaran vektor ini adalah hampir sama ya. Caranya yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya berapa? Ini 5 kuadrat ditambah Y kuadrat, maka hasilnya adalah akar dari 50. Itu merupakan besaran vektornya. Selanjutnya untuk penambahan vektor, ini panjang ini dengan ini merupakan hasil dari penjumlahan dari V plus A. Kemudian untuk menentukan panjangnya ini bisa dilihat dari anak panahnya. Untuk mencari ini yaitu dengan cara V min A.
mengikuti ini hasilnya ya, V plus A, kalau ini V min A. Ini contohnya, misalkan A plus B sama dengan B plus A sama saja. A plus B 8 plus 2, 5 plus 9. Hasilnya adalah 10,14. Vektor normal di sini yaitu vektor normal disimbolkan dengan A topi, yaitu pembagian koordinat vektor dengan panjang vektornya. Ini merupakan panjang vektor untuk yang lambang ini, dan yang di depan ini adalah panjang vektornya. Maaf, dengan koordinat vektor. Sekarang kita akan masuk ke perkalian titik. Digunakan untuk menyelesaikan masalah geometri dalam grafika komputer, berguna untuk menentukan perpotongan garis dengan vektornya. Dihitung dengan perkalian dan penambahan nilai baris dengan nilai kolom. Definisinya adalah perkalian titik dua vektor. Ini contoh dua vektornya, yaitu sum P1 kali W1, artinya di sini adalah PI. PI ini adalah data ke I sampai data ke N. Jika diketahui V sama dengan V1, V2 dan W adalah W1 dan W2, maka perkalian titik V dan W akan menghasilkan V1 W1 ditambah V2 W2. Contohnya di sini adalah 2,1 dan W-nya adalah 3,5. Maka V dan W akan menghasilkan 2 kali 3 ini, terus 1 kali 5. Hasilnya adalah 11. Contohnya V 2222 dan W 4,1,2,1.1. Ini merupakan hasilnya yaitu 16,2. Untuk perkalian titik yaitu tegak lurus atau ortogonal atau normal, yaitu dua vektor tegak lurus jika sudut yang dibentuk adalah antar A vektor ini adalah 90 derajat. Jika C lebih dari 0, maka sudut antara dua vektor kurang dari 90. Dan jika C sama dengan 0, maka dua vektor tegak lurus. Dan jika C lebih dari 0, merupakan sudut antara dua vektor lebih dari 90. Contohnya di sini yaitu sifat-sifatnya A kali B sama dengan B kali A. Untuk perkalian titik memiliki sifat asosiatif yaitu KA kali B sama dengan K kurung buka A kali B sama dengan A kali K B. Dan yang terakhir adalah perkalian titik memiliki sifat distributif yaitu A dikalikan B plus C sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Silakan perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini. Vektor satuan I dan J ini, J dan I, dan K, ini adalah vektor yang saling tegak lurus satu sama lain. Dengan kata lain, besaran ini sama dengan adalah 90 derajat. Dan nilai ketiga vektor adalah 1. Maka hasil perkalian antara titik pada vektor satuan tersebut adalah I kali J, I kali I sama dengan J kali J, sama dengan K kali K sama dengan 1 kali 1. Cos 0 derajat sama dengan 1 atau berhimpit. Kemudian untuk I kali J sama dengan I kali K, sama dengan J kali K sama dengan 1 kali 1 sama cos 90 derajat atau 0 sama dengan 0 yaitu tegak lurus.
Untuk yang selanjutnya adalah perkalian vektor atau dot skalar ini. Di sini adalah A kali B sama dengan hasilnya ini AB cos theta. A sama dengan XA, YA sama dengan XB, Y. Kemudian ini keduanya ini dikalikan 1 XA kali X plus YA kali Y, kemudian ZA kali Z. Ini kemudian dikalikan lagi XB kali X plus YB kali Y ditambah ZB kali Z. Kemudian ini sudah dikalikan, karena sudut XYZ adalah 90 derajat dan cos 90 derajat adalah 0, maka sudut antara X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z adalah 0 derajat dan cos 0 adalah 1, maka yang dihasilkan adalah XA kali XB ditambah YA kali YB dan ZA kali ZB. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini mengenai vektor. Jika ada pertanyaan silakan langsung saja ketikkan di forum e-learning, ketik nama, NIM, dan pertanyaannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.